1, 2, Sawan. 3. Wan siapa? Wan, yuk. Ini 1, Oh gitu. 3, Wan siapa? 4. Oh, Kan mau masuk langsung nyanyi tadi janjiannya. keren Wan itu Wan Abud. Bukan, Iwan, The Big Wan, One. bisa. Temen lu. Temen lu siaran. Wan Abud. Kita nyanyi langsung ya. Wan ya. Tadi kan janjinya mau langsung masuk, makanya langsung dihitung ketukan tuh 2, 3, 4 intro. Sampai berapa tuh? Ya 4 4. aja. Oh, iya. Tuh kan nggak penting. Coba tadi barusan udah udah ini. Iya. Ini udah ya. Udah. 2 menit terbuang sia-sia, tapi tetap tayang. Tetap tayang. kembalikan Tetap kuotaku. Yang lebih menarik yang ini justru. Mana intronya tadi udah latihan kan? Yeah. Kemesraan ini Janganlah cepat berlalu. Kemesraan ini ingin ku kenang selalu. Hatiku damai, jiwaku tentram, jiwaku tentram di sampingmu. katakan hatiku damai, Hatiku damai, jiwaku tentram, jiwaku tentram di sampingmu, bersamamu. Oh yeah. Gimana? Merasa praise and worship? Amin, 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 saudara. Amin, saudara. Lagu ini Jangan ditutup biasanya- amin. Mo. Biasanya diikuti dengan ya untuk Bapak Ibu yang sudah mendapatkan door prize silakan mengambil ke panitia. Lagu closing event. Iya, Lagu closing closing event. Betul. MC naik nih biasanya nih. Nah, Oke, ini lagu kemesraan mengantar kita ke episode Rumah Noni hari Ya. ini bersama dengan Pastor Wahyu. yeay. Aduh, lama tak bertemu, Sama, Pastor. terima Sehat. kasih. Sehat, sehat, sehat. Aduh. Lama di Sehat. Itali ternyata Iya. masih tetap medok ya, Mo. Tetap medok. Tetap medok. Tidak berubah. Tidak berubah. Medok. Medok. Berapa lama di Italia kemarin, Bu? Kemarin di Itali 2 tahun. 2 tahun. Iya, 2 tahun. Di mana persisnya? Di Roma. Di Romanya. Iya, di suatu tempat di Dekat tengah. Colosseum itu ya? Di dekat Vatikan. Oh, dekat tetangga, Vatikan. tetangga dengan Paus Franciscus. Saya udah tahu ini Kasih tahu. acaranya mau kemana. Kasih tahu. Arahnya mau kemana saya udah tahu. Oh, pernah ke sana. Oh, Sony. baru ke sana. Sudah pernah ke sana. Cuman makanya- saya di ruangan ini yang belum. Waduh. Makanya kemarin itu saya nggak Apa? apa-apa, nggak dapat kesempatan ke GBK. Ah. Oke. Tapi saya kunjungin langsung ke rumah Pak. Udah ketemu berarti di sana. Udah ketemu sempat. Nggak ketemu. Enggak ketemu. Katanya kan Nggak ketemu. ada kalau beruntung kesempatan ada Paus suka Dadah, memberikan dadah. salam Oh, di balkon. Di balkon. Tapi konon Iya, waktu Pak. Sony di sana, pausnya Ah. ngintip, oh, ada Sony tuh. Nah, tutup. Ganggu aja. Ada orang mana tuh? Ada orang mana? Ada orang mana? Ada yang belum dibaptis. Oh iya. Oh iya. Tapi bajunya. Bajunya sangat. Satu. Luar biasa. Oke, lama di Itali kegiatan apa aja waktu itu mau boleh tahu? 2 tahun kemarin kebetulan ya yang pasti jalan-jalan. Itu pasti jalan-jalan. Iya. Mumpung ya. Mumpung di sana. Betul. Yang kedua ya harus belajar lagi. Belajar Oh, tentang apa tentang nih, apa? Mo? Jadi Mendalami apa? Mendalami. Kemarin memang dapat tugas untuk mendalami tentang teologi Ya, pastoral boleh beri ke mikrofon Mo? keluarga. Oh, Ah, keras biar ya? lebih nyaman. Oke. Teologi Teologi pastoral keluarga. pastoral keluarga. Iya, walaupun tidak berkeluarga tapi belajar Oh iya dong. Iya. pastoral keluarga. Karena makin kesini makin kesana nih kayaknya ya. Makin kesini makin maksudnya urusan di tengah keluarga di zaman modern sekarang makin kesini makin kesana. Makin kesini kesana Oh. kemari. Ya. Betul. Ada Ada kemari. Kemari. kesini kesana Kemari lagi. balik lagi. Iya, iya, Baru. iya. Memang ada isu apa sih yang
kenapa ini Romo Mm-mm. mendalami bidang ini dan Ya. apakah ada hal-hal menarik yang harus kita tahu tentang isu keluarga ini? Mo? Sebenarnya yang menarik adalah bahwa di sana kan salah satu yang paling besar adalah Paus Francis memberikan apa ya, semacam perhatian khusus pada keluarga. Oke. Ini menarik sekali ya. Hmm. Jadi Iya, iya, iya. bahwa terutama dalam dokumen Amoris Laetitia yang bicara tentang keluarga itu Iya. menarik sekali bahwa Paus melihat keluarga adalah sesuatu yang penting karena keluarga adalah gereja kecil. Iya. Tetapi yang menarik sekali adalah Paus melihat bahwa keluarga itu tidak sempurna. Oh. Nah, ini menarik ya. Hmm. Maka di dalam ketidaksempurnaan itu diajak untuk apa ya? Untuk bersama-sama ayo menuju kepada kesempurnaan. Yaitu salah satunya hadir ke Ekaristi, Ya, dalam Ekaristi, ikut kegiatan gereja dan kegiatan lain gereja sebagainya. dan Iya. terlibat di dalam gereja gitu loh. Terus kemudian yang kedua adalah ternyata memang ketidaksempurnaan itu juga diwujudkan di dalam apa? Banyak persoalan-persoalan yang muncul Oke. di keluarga. Ternyata keluarga sedang tidak baik-baik Baik-baik saja. Waduh. Mau kebayang loh ya keluarganya ini sedang tidak baik-baik saja. Mm-mm. Itu kan di dalam. Betul. Tapi yang dari luar nih, Heeh. wah ternyata tekanan dari luar banyak sekali. Kalau keluarga ini nggak solid, bahaya. Benar, bahaya. itu Kalau makanya. internal keluarga itu mungkin kita pernah membahas ya tentang Iya, keluarga betapa kita. Nah, koda rumah tangga sudah jelas Tuhan Betul, Yesus betul, gitu ya. betul. Sisanya kita tinggal gimana caranya untuk Iya. jadi penumpangnya gitu. Betul, betul. Nah, ini untuk menghadapi badai yang datang dari luar di negara kita sekarang sebagai gue lupa deh, kita pernah ngobrol sama pastor siapa ya. Sebenarnya Heeh. agak tidak nyaman menggunakan istilah minoritas. Sebenarnya Oh, gitu ya. Oke. Maksudnya walaupun faktanya demikian, kalau kita bicara Hmm. angka ya mayoritas minoritas sebenarnya. Tapi mungkin ya apa kata yang pas ya? Ya mau nggak mau mungkin kita ini yang paling kapan ya? Yang paling kapan menggunakan kata minoritas. Yang Minoritas, akhir-akhir ini betul. juga agak mencuat lagi ke permukaan. Umat Kristiani, Katolik, Protestan, Iya. kita tinggal di satu negara yang Betul. memang secara jumlah kita ngomongin jumlah nih Mo ya. Ya. Betul. Kita ini kategorinya tidak banyak. Betul. Probabilitas persentasenya di bawah 10 ya. Ya. Kalau nggak salah di bawah Ya, 10% ya. Seginilah Ya. gitu kurang lebih. Kecil-kecil sekali. Kecil. Gitu. Badainya ini Mo, bahkan nggak aja di luar ya Not ya. Badai di dalam juga banyak kita. Di dalam Ya. banyak. Di dalam juga Betul. pasti ada. Pasti gede Nah, sekali. kita hari ini coba bicara tentang badai yang datang dari luar. Dari luar. Mungkin badai ada yang sifatnya Krispati. wah lagu. Itu pencipta lagu. Itu pencipta. Ada yang sifatnya destruktif. Mungkin ada yang sifatnya hanya Noel. Betul. Betul. Niup. Niup Gitu. Bikin goyang tapi Bikin ya goyang. kan? Bikin goyang. Nah, kalau itu badainya jenis dangdut. Iya. Atau cairan. Cairan. Oh iya benar. Oh Wahyu, kita bicara soal kondisi satu diksi yang namanya toleransi Ya. di negara kita. Mhm. Sebelum kita masuk ke dalam-dalamnya secara general, toleransi di negara kita Indonesia, pandangan Pastor Wahyu. Toleransi, ya. Ini menarik sekali tema toleransi. Kebetulan memang tema toleransi juga jadi bahasan saya di apa ya, di laporan akhir ya. Oh, oke. Atau semacam apa namanya? Skripsi, tesis ya. ya begitu. Lebih ke sebenarnya lebih pada dialog sosial. Jadi keluarga itu bagaimana membangun dialog sosial di tengah situasi konteks Kusman Bandung yang plural ya. Banyak agama dan budaya. Ya. Maka kalau saya melihat toleransi, memang kan toleransi itu kan sebenarnya secara sederhananya adalah saling menghargai toh ya. Iya. Ya. Saling menghargai, bagaimana saya menghargai orang lain, bagaimana saya menerima perbedaan Ya. yang ada di sekitar kita. Maka kalau secara umum melihat di Indonesia sebenarnya, nah ini sebenarnya lo ya. Sebenarnya. Iya. Kalau secara apa misalnya secara beberapa ada orang yang kemudian secara penelitian ya misalnya dengan kalkulasi ya atau dengan ini dilihat poinnya sebenarnya sangat bagus sekali ya. Oh, oke. Ada Secara data ya. Oke. Ada indikasi yang mengarah sampai 70% ke atas gitu loh. Bahwa toleransi di Indonesia itu sangat bagus sekali. Oke. Sebenarnya. Sebenarnya cuma Oke. kemudian dalam prakteknya saya seringkali kita bisa melihat kok ada masih ada kejadian-kejadian yang kemudian menunjukkan yang tidak Intoleran. toleran atau intoleran. Ini Begitu. supaya kita fair ya. Ya, Karena kebetulan kita berada di negara Indonesia di mana Mm-mm. umat Katolik Protestannya ini minoritas. ya, Ini pun mungkin terjadi di negara yang mayoritasnya adalah Kristiani ya, ya, kepada yang pemeluk agama lain.
Ini betul, mungkin terjadi. Bahkan banyak kita Mungkin, bisa ya. bisa mencari datanya bahwa sama kok perlakuannya, ternyata ini mah teorinya psikologis. Yang banyak menekan yang sedikit. Ya, di Secara mana-mana. teori Ya, itu mah teori betul betul terjadi betul. di Ini betul. kan mana-mana. terjadi juga di dunia dagang, Son. Ya, Yes. di mana? Ya, tukang burung kan? Bukan. Bukan. Tukang telur gulung. Ya, Menekankan tukang cilok. karena Only. lebih banyak Karena lebih telur Banyak gulung. orang yang seneng telur gulung. Telur gulung. Misal. Oh, ya. Betul. Secara teori memang yang lebih Begitu. banyak cenderung akan punya power lebih Lebih, kepada ya. yang lebih sedikit. Betul. Nah, sayang ini kita masuk ke ranahnya adalah agama. Nah, Iya, agak Kalau- sensitif Betul. nih. Supaya fair itu dia. Supaya kita tuh tidak berpikir sempit bahwa kita nih yang paling merasakan. Tunggu dulu. Di negara lain, orang lain pun mungkin mengalami yang kita Ya, alami ya, gitu. ya. Jadi supaya kita punya pandangan bahwa ini fair karena Ya. ada teori dasarnya nih, yang banyak menekan yang lemah Ya. itu Ya. sering terjadi. Tapi yang menarik tadi Pastor Wahyu bilang Ya. by data 70% tuh toleransi loh. toleransi Iya. di Indonesia 70% ini by 70% ke data. atas 76, lah. Nah, Jadi tapi lebih. datanya data dari para Romo apa gimana? Romo yang Rimo. Yang terima. Romo yang nerimo. Karena gini, kalau yang dilihat sehari-hari di media sosial, Iya. kok kayak nggak nyampe ya 70% ini Betul. toleransinya nih. Betul, karena saya lihat di akhir ada data yang mengatakan bahwa sampai tingkat toleransinya atau tingkat kerukunan umat beragamanya sampai 75 ke atas. Wow. Itu. Atau mungkin Saya dengan- enggak. alasan ini dengan data yang Romo sampaikan ya, Mm-mm. mungkin datanya valid, tapi yang diekspos Ya. bukan yang bagusnya. Yang 25%-nya Yes. nih. Oh. Jadi misalkan Di mana? betul, Ya, mungkin ya. yang diupload ke sosial media Mm-mm. bukan yang tentang pemberian izin, bukan yang tentang akhirnya Betul. Ya, gereja boleh berdiri. Betul. Belum yang juga Kerja sama- saling bantu betul, parkir. atau mengadakan betul. event lintas agama, Lintas itu yang agama. tidak diekspos, bisa jadi. Bisa jadi mungkin hanya hidup di tetangga. Itu Nah. mungkin sudah oke lah ya. Iya, iya, yang iya, iya, yang iya. mungkin yang sehari-hari, tetapi yang mungkin lebih event-event atau lebih kehidupan beragama, perizinan mungkin Iya. ya itu mungkin harus dilihat itu by data. Nah, mungkin itu ada di 25% Nah, tadi. mungkin di situ Iya. itu. Itu diangkat. Diangkat. Betul. Karena apa? Kamu sebagai orang media juga kan? Ya, aduh. Karena itu lebih menarik ya buat Seksi. media. Kalau Seksi bahasa seksi. medianya tuh seksi, Seksi. untuk Betul. diangkat gitu. Soalnya kalau Pastor Wahyu bilang 70% by data nih kurang Ya. lebih ya gitu. Waktu kemarin abis kunjungan Paus ke Indonesia, Paus pulang ke Italia juga, ternyata cerita pas lagi khotbah ternyata Indonesia itu setoleransi itu. Benar ya? Betul. Pandangannya Ya. seperti itu. Karena beberapa audiensi ya, acara-acara audiensi entah itu hari Minggu atau secara khusus hari Rabu itu kan ada waktu audiensi paus. Itu Ya. beberapa perjumpaan masih bercerita tentang Indonesia. Oh. Dan Indonesia yang sungguh mengesankan bagi Paus Fransiskus Ya, adalah bagaimana toleransi yang luar biasa. Lagi-lagi Itu toleransi. yang diangkat. Toleransi ya. Keberagaman, bahwa karena itu salah satu kehadiran Paus di Indonesia adalah bagaimana keberagaman itu Iya. yang menarik. Walaupun Iya, benar. walaupun beliau hadir di Timor Leste, di Papua Nugini, tapi Nugini, Indonesia yang disebut Tapi Indonesia yang disebut terus loh. Karena yang Menarik. kalau saya nggak salah, harta terbesar bangsa Indonesia adalah keberagaman. Keberagaman itu kan yang kekasannya itu. harta Harga yang paling berharga adalah keberagaman. Mulai modif, adalah nasi babi. itu pasti, itu pasti. Berharga itu. Berharga Jarang di sekali. Italia ada nasi Iya. babi itu. Kalau gitu aku mau jarang. Saya mau terima kasih dulu kalau gitu, Not, izinkan di episode ini kepada umat di lingkungan Pandanwangi, Boronis. Kemarin saya mau bertamu ke rumah Bapak Ibu mertua. Rumah ditutup, Ibu di mana? Lagi doa, Mas sini aja. Terus? Saya datang ke rumah umat Pak Hadi namanya. Di sini Mas, makan nasi babi dulu. Oh iya. Pakai celana pendek, disuruh makan, nggak tahu apa-apa acara doa. Terus Mas Sony suka di rumah Noni, teman-teman. Wah, itu Terima berkatnya kasih, di rumah shout out, Noni. Shout out buat Sedikit banyak ya. Iya. Ada cerita juga. Ini intermezzo dulu Iya, nih Bapak intermezzo Ibu dulu nih, sekalian. Bapak Ibu Oke. nih. Nah, Pastor Wahyu pulang ke Indonesia bawa Yes. kabar gembira. apa tuh? Wah, apa? Yang tadi mau apa? Ceritain. Oh, di Belanda. Belanda. Ada yang, ya, bener, di Belanda itu ternyata banyak sekali yang apa ya, mengikuti acara Rumah rumah Noni. Noni. Woi. Tim sos Terima ini, kasih. tim sos. Belanda. Lalu selain di Banyak Belanda sekali. mau di mana lagi? Di Wina, Wina Wina, Austria. Austria. Itu banyak
pecinta rumah Noni. Mantap, terima Ini luar kasih. biasa loh guys. Terima kasih Ini. Bapak Ibu Tapi yang Umat. di Roma nggak ada yang nonton kecuali Pastor Wahyu. Itu hiburan saya di hari Sabtu Hiburan dan saya. Minggu. Hiburan saya. Kangen Bandung rumah Noni. Aduh, terima kasih kalau kita bisa Iya. diterima kritik sarannya, kita tunggu. Iya. Ada Nodi dan Om Steph yang bales. Saya pasif. Saya orangnya pasif kalau Luar sosmed. biasa. Saya balas kalau lagi sempat. Iya. Oke, kita balik lagi tentang toleransi. Mungkin sedikit gambaran. Ya. 2 tahun di negara Itali, Ya, dekat mayoritas Vatikan, itu. mayoritas. Betul betul. Di sana melihat fenomena apa mau tentang mayoritas dan minoritas umat beragama? Mm-mm. Terasa nggak sih? Dan untuk pembanding aja. Kalau selama saya di Roma ya, secara khusus 2 tahun kemarin memang tentu karena mungkin mayoritas Katolik ya. Kurang Katolik apa di sana? Katolik sekali, semua Katolik. Mungkin apa nyamuk atau Nyamuk juga Katolik. Mau ditepok? Katolik. enggak Wes, jadi, nggak enggak jadi. Katolik nyamuknya. Nyamuk Katolik. Semuanya. Saya baru tahu. Ada kepik nih, kepik. Pantas di Itali jarang nasi babi. Kenapa babinya Katolik? Gak tega. Dilindungi. Aduh. Oke, gimana mau? Mayoritas Katolik sudah jelas. Iya. Toleransinya gimana di sana, Bu? Sebenarnya kalau di Roma mah oke, bagus sekali sih ya. Karena memang juga banyak yang Non-Katolik. Non-Katolik juga Oke, ada. Karena oke. mulai datang banyak dari India, Oh, dari iya, iya, India, iya. kemudian dari Bangladesh, Oke. Mm-mm. Sri Lanka. Maksudnya Dari- jadi citizen di sana? Oh, mereka tinggal entah mungkin juga bekerja Oke. atau juga yang apa namanya ada yang apa Studi. ya migrasi. Oh, migrasi. Ya, Oke. ada kemudian ada yang studi banyak sekali Ya, ya. dari Pakistan Mm-mm. banyak. Jadi memang Roma atau Itali kemudian menjadi negara yang terbuka sekarang. Memang Oh, mayoritas, tapi gitu. kita bisa melihat Ya. pemandangan orang yang berjilbab. Iya. Ya. Oh, dan itu Banyak di jalan udah mulai banyak. iya, kalau Oh. Eropa, Perancis itu Itu Lebih- banyak lagi, ini lebih lagi, liberal banyak. lagi kan? Ya, umat beragama di sana betul. banyak sekali. Cuma kemudian perlakuan di Italia sendiri ya, menurut saya melihat baik sih ya. Tidak ada hal yang diskriminasi atau Gesekan-gesekan Gesekan. minim sekali. sangat minim kasus-kasus atau gesekan tentang beda agama sih. Iya. Sejauh ini saya belum pernah mendengar gitu, tapi saya kira lebih apa ya? Mungkin toleransinya Iya. Mhm. lebih Kalau baik. isu di Amerika kan sekarang lebih ke rasial, Ya, bukan ke agama, bukan ke tapi agama. imigran. Jauhnya ke imigran dan rasial. betul begitu. rasial. Mungkin Kalau agama rata-rata nggak peduli soalnya mereka. Iya. mungkin jatuhnya bener. Kalau Hmm. yang Eropa arahnya mungkin lebih ke itu tadi, ras tadi. Iya Ya, benar, lebih itu. ke kalau agama mungkin tidak begitu ya. Nggak terlalu Tapi karena begitu. banyak migran dan sebagainya arahnya ke situ. Oh, Hmm. lantas kalau kita kembali lagi ke Indonesia ya, Mo ya, pandangan Romo nih. Ya. Toleransi Sana kemari. ini biar capek bolak-balik ke Romo. Buat di Indonesia sendiri sebenarnya kita cukup punya aturan yang cukup nggak sih untuk mengatur tentang toleransi di negara kita menurut pandangan Romo? Kalau Aturan kenegaraan ya? ya, kalau saya lihat secara aturan sebenarnya sangat bagus sekali. Kalau kita 129 lihat ini. ya di undang-undang kan sangat jelas bahwa setiap warga negara mempunyai hak dan kewajiban untuk Oke. beragama dan juga untuk berdoa atau merayakan agama Ya. atau juga kemudian punya aturan juga arahnya ke tempat berdoa Ya, tempat ibadah. tempat ibadah. Ya. Yang seksi tadi Ya, nih. jelas kata itu. Sen. Sebenarnya Kata secara aturan regula atau dikatakan Regulasinya. itu regulasinya udah jelas sekali. Letterek juga sudah Jelas gitu. ya sebenarnya, tapi kadang dalam prakteknya dalam hidup sehari-hari itu yang Iya. menjadi persoalan. Nah, menurut Romo Itu. apakah sosialisasinya yang kurang atau gimana, Mo? Memang saya kira kalau soal sosialisasi itu saya kira udah sangat sekarang di media sosial Iya. zaman sekarang kan sangat besar ya. Hmm. Saya kira kemudian yang menjadi persoalan kadang adalah pemahaman Oh, pemahaman. pemahaman warga yang sangat masih kurang, Mhm. kemudian cenderung orang menjadi sangat tertutup, Ya. ya, sangat radikal, Ya. Oke. ya, dan seringkali yang terjadi adalah bagaimana pemahaman bukan soal pemahaman hukumnya, tetapi bagaimana pemahaman agamanya yang sangat kuat, Ya. ya, dan sangat fundamental, artinya mau radikal sekali bahwa ini agamaku yang paling benar, Hmm. agama lain atau orang lain salah. Hmm. Padahal Itu yang menurut seharusnya saya. diharapkan tidak seperti itu. Betul. Karena salah satunya Mm-mm. kan negara, kita ngomongin Indonesia, ini bukan negara agama.
Itu dulu pertama. Betul, Ya, betul. sekali. Betul. Bukan Ini negara agama. Bukan negara agama, Iya. maka hukum yang berlaku hukum nasional. Nasional. Betul. Kecuali memang kalau kita berkaca kepada negara-negara yang memang berlandaskan agama, Betul. rata-rata di Timur Tengah. Timur Tengah itu Betul. jelas Itu negara dia agama. Betul, dia negaranya Tapi- patokannya agama. Mm-mm. Lihat di medsos ya, Ya. kalau di Timur Tengah walaupun Hmm. negara landasannya agama, Hmm. kemarin tuh baru dibikin gereja terbesar Nah, Iya. di beberapa di tempat. Uni Emirat Arab. Uni kalau nggak Emirat salah. Arab. Iya. Betul, betul. Betul. Itu gereja terbesar loh katanya. Betul. Di dunia. Di Di Arab, negaranya? di negaranya. Oh, negara. wow, gue baru tahu loh. Iya, dan itu gede banget. Ada Betul, MC-nya nggak betul. pas pembukaan? Belum. Belum, Son. Ya Belum, kali. mungkin nanti dipanggil berdua. Ya. Semoga. Iya, Betul, semoga ya. semoga. Tapi kan kalau misalkan kita lihat gitu, Hmm. maksudnya di negara-negara lain yang mayoritasnya mereka punya landasannya dari agama ya, Hmm. Ya. malah kayaknya tingkat toleransinya seperti atau seakan-akan malah lebih cair, lebih santai gitu. Lu Begitu. agamaku, agamaku Iya. gitu kan. Berarti elemen penentu tingkat toleransi banyak ya. Banyak sekali. Banyak sekali. Iya. Nah, menurut Pastor Wahyu sendiri apa sih beberapa elemen penting yang harus kita perhatikan kalau kita Hmm. ingin masuk ke ranah toleransi itu? Apakah ada yang bilang tingkat pendidikan seseorang wah bisa ngaruh loh. Iya, Dia iya. punya pemahaman apa nih tentang agama lain. Sekolah dia segala- tinggi. Sekolah tinggi. Iya. Apakah itu menjamin bahwa dia Betul, punya betul. rasa toleransi yang tinggi juga? Kira-kira menurut Romo apa yang paling berpengaruh? Karena memang ini indikasinya sangat sulit sekali ya. Karena tadi dikatakan pendidikan tinggi itu Hmm. juga belum tentu. belum tentu orangnya Iya toleran. Sangat toleran. Kemudian dikatakan orang yang beragamanya kuat Oh, iya. belum tentu juga toleran. Malah kadang mohon maaf malah radikal kan, Iya. malah sangat fundamental. Iya. Artinya malah berpegang teguh pada ajaran-ajaran agamanya. Hmm. Ini maka saya kira indikasinya adalah bagaimana membangun toleran itu saya kira memang kemudian bagaimana pendidikan di tengah keluarga. Balik itu lagi penting. keluarga. Yes. Soal keluarga saya kira. Jadi kenapa ini jadi Pendasarannya. penting Oh, dari Bapak penting. Paus, ternyata keluarga ini Keluarga menjadi penting sekali. banyak yang nyepelein nih pendidikan di keluarga. Iya, di keluarga. Alah, Udahlah begitu selain aja. sekolah lah. Kan Nah, seringkali begitu kan. Betul. Seringkali yang menjadi luput perhatiannya adalah bagaimana pendidikan itu diserahkan kepada luar keluarga, Hmm. sekolah atau juga pendidikan di luar. Iya. Itu Iya. sangat berbahaya sekali. Mulai bergeser Not, sekarang juga Not. Bukan Kenapa? aja rumah ibadah dilarang. Sekolah. Oh iya, sekolah-sekolah banyak dilarang. Dilarang kan sekolah-sekolah ya? Ini Iya. kemarin terakhir Ya. lihat postingan di daerah Bandung Timur tuh ada Yes. yang ditolak, ya kan? Itu Tuh, makanya. kecamatan gua, Con. Iya betul. Jangan dia. Bukan, ini Oh, gitu. Penggeraknya, Penggeraknya ini. Dia paling depan pegang corong. Tapi enggak sih bahwa sebenarnya kalau kita berkaca ke negara sendiri ya, Ah. hal-hal seperti ini tuh dulu tidak kita rasakan loh. Betul betul. Atau ya. mungkin tidak terekspos. Nah, Ini tuh keren atau banyak diangkat seksi 10-15 tahun terakhir. Iya iya iya. Dan kalau gua pribadi melihatnya, sayangnya ini tidak jalan sendiri, nempel ke politik ya nggak sih? Ya. Ada unsur itu nggak apalagi sih? kalau memang mau pemilihan kepala daerah Ya, dan Ya, lain sebagainya nih. Oh, marah Betul. banget yang gitu-gitu tuh. Mo. Karena setuju sekali. Kenapa mulai muncul akhir-akhir ini sebenarnya yang pertama soal media sosial. Hmm. Yang kedua adalah kemudian campur aduk dengan politik. Politik. Kemudian ada banyak hal kalau pernah dengar politik identitas. Iya, Ya, iya, bahwa agama itu kemudian menjadi sebuah gerbong untuk Tim politik, suksesnya tim dia. suksesnya. Mm. Itu kita lihat di situasi politik ya 10 tahun ini kan. Iya, iya. Kemudian menjadi sangat apa ya? Menjadi sangat masif sekali dan sangat barbar kan. Iya, iya betul. Itu menjadi kendaraan politik karena sangat efektif. Dianggap sangat efektif kan. Oke, oke, Orang betul, yang betul. beragama kemudian mohon maaf kemudian bicara tentang keagamaan itu Ya. kemudian bisa menarik banyak suara. Dan ini pun terjadi impactnya Mm-mm. pun ke kita yang katanya minoritas loh. Contohnya beberapa generasi, contohnya boomers ya, Ya. menerima info-info tertentu ditelan bulat-bulat. Not. Betul. Ya. Angkatan ini tidak bermaksud judgmental ya, tapi angkatan orang tua kita kadang menerima info, "Dek, ini gini-gini." Lihat tuh. Baca dulu. Baca dulu kan langsung di Iya. langsung di share Share. ya, Iya. share langsung. Lihat dulu valid nggak. Kalau sumbernya itu adalah asal.com, jelas asal. Tapi betul. Ini terjadi di setiap keluarga. Iya, itu makanya. lagi. Betul. Maka saya kira memang sekarang menjadi penting, basis keluarga menjadi penting. Ya. Untuk semua pendidikan. Karena saya pernah mengikuti ada satu sarasian teman-teman dari Gus Durian. Ya. Dari Gus Durian teman-teman dari NU itu malah justru mereka penguatannya adalah keluarga. Untuk apa? Untuk menanggulangi anti terorisme. Itu mulai dari keluarga. Bahkan rekan-rekan kita pun juga sudah mulai dari Iya, keluarga. dari keluarga dan mereka bikin modulnya kayak modul kita di Katolik itu APP ketika ada modul
di masa APP, Iya, ada iya, kemudian modul di masa Advent atau Nah. juga Prapaskah itu. Iya. Mereka bikin modul yang seperti itu dan arahnya adalah keluarga yang kuat Oke. di tengah situasi seperti ini. Berarti Itu kalau menarik sekali. lihat ke sekarang peran keluarga ini, contoh yang dari cerita Sony tadi atau cerita saya tadi, orang tua bisa memberikan pengertian sama anak-anak. Betul. Tapi anak-anak juga bisa tanda kutip mengingatkan orang tua untuk Iya. tidak terjeblos sama informasi yang Informasi, kian betul. seliweran. Kalau gitu mau gini ada untuk bisa mengerti lebih baik kalau kita tahu dulu tentang Iya, hal iya. itu. Gimana kita bisa memahami sudut pandang agama lain kalau kita tidak tahu? Betul. Kalau untuk seorang imam, wah, itu mempelajari agama lain juga nggak sih? Mempelajari Betul. dalam ranah sampai mana sih biasanya? Betul, kami ada pelajaran agama-agama Indonesia. Kami belajar semua agama semua kami agama ajari. dipelajarin. Iya. Sampai ada imam-imam kita yang belajar Islam secara khusus Islamologi. Itu di Roma. Baru Di berangkat. Roma juga. Ada studi Islamologi. Mau biasanya tujuannya apa sih? Mau kenapa kita harus mungkin lebih baik harus ya Iya, untuk iya. bisa memahami sudut pandang agama lain, Mo? Karena memang kita juga bisa lebih terbuka. Kalau Oke. kita tahu, Ya. kita tahu itu akhirnya kita bisa mengerti dan memahami. Wah, ya kan. Iya. Kan kayak orang dulu tuh kalau cerita orang yang jatuh cinta itu kan Iya. mengerti, wah, Wah, memahami. iya. Wah, akhirnya kan Iya. Sarangnya kalau udah jatuh cinta. kan gitu kalau Iya. karena seringkali itu kalau beberapa orang kan nggak tahu Iya. paham-paham soal ajaran Katolik kan Betul. orang sebenarnya nggak tahu. Berarti kalau gitu Mm-mm. kebalikannya ada dong. Di Roma juga ada orang yang non Katolik belajar agama Katolik ada. Ada iya. beberapa yang di studi interreligius, Aha. Iya. studi antaragama itu Iya. ada beberapa. Dulu pernah ada satu saya lupa namanya dari Bogor, Mhm. saya lupa namanya Kang siapa itu? Asep. Lupa. Aduh maaf lupa. Jadi Iya. dia dapat beasiswa, Mhm. dia dapat beasiswa belajar di Roma. Bukan didoktrin kan? Bukan. Ah, Belajar. nih. Dan dia menyatakan sangat luar biasa. Hmm. Dia tidak merasa di Diajak dikatolisasi. login. Oh, dia bener. Diajak login. Dia diajak login atau Eh. dipengaruhi macam enggak. Iya. Tapi justru dia pulang kemudian mewartakan di Indonesia bahwa saya belajar malah ketemu paus beliaunya ini. Tuh, Son. Wow. Ayo Oh. belajar. Bukan gitu. Ah, Kan gimana? lu pengen ketemu paus. Udah Belajar dulu. di TV. Nah, tapi ini juga yang akhirnya keluarga. Ya. Kalau contoh sehari-hari nih ya, betapa peran orang tua memberi pengaruh ke anak itu penting. Kayak gue ada di satu event waktu itu. Nah. Jadi yang punya event ini sepertinya seorang Katolik, Oke. punya anak kecil, dan saat orang tuanya sedang ada acara, anaknya dirawat oleh neninya Oke. atau karyawan orang tuanya. Ya. Dan gue mendengar overheard gitu ya, saat anaknya ini kelihatannya sudah dekat dengan neninya sih, sudah sangat dekat. Terus ngobrol sesuatu, terus kata neninya, iya, insya Allah katanya. Terus si anaknya, nggak boleh ngomong gitu. Loh, aku mah boleh, Oh ya. kamu betul. enggak. Karena ini neni mah biasa. Nah, artinya pengaruh orang tua sebegitunya loh untuk Ya, bisa betul. seorang anak menerima dan merespon ke orang yang berbeda. Betul. Artinya ya, coy, ini PR besar. Wah, Keluarga gede ini memang banget, betul, punya betul. peranan penting. Ya. Dari anak yang masih punya pemikiran Polos. polos Betul. bisa betul. menyampaikan itu, artinya wah, berarti PR besar nih pasti. Ya. PR besar buat kita semua. Makanya ini untuk kita keluarga. temanya keluarga Ya. Iya. yang bertoleransi. Bertoleransi. Anak gua coy, sekarang Eh. kalau lagi pergi sekolah, Ya. dia kita suka lewatin masjid gitu kan. Dia Ya. lagi suka nunjuk ke atas masjid terus dia bilang toa. Oh, toa, Ya. ada toa ada di menara toanya. itu juga ada toa. Ah. Toa. Lalu dia bilang apa? Wan, ini apa namanya? Masjid katanya. Oh. Sholat. Nah, Ngerti dia. pelan-pelan, Masjid untuk pelan-pelan. sholat. Yes. Disampaikan gitu Iya, maksudnya. dan memang harus seperti Memang itu. seperti itu. Kalau saya coba untuk kasih. Betul. Oh, kita punya ego yang cukup tinggi gak sih untuk mengatakan, walaupun kita memang gini, kalau ngomongin keimanan, kekristenan, yang kita yakini adalah Ya. kita udah pemilik kerajaan surga, selesai gitu. Iman kita kan mengatakan no debat. demikian. No debat itu. Iman Debat. kita. Amin, Kita ngomongin amin. ke dalam iman Betul, kita betul, gitu. Betul. Tapi sejauh mana kita harus punya rasa Batasan. toleran keluar nih, Mo, Mm-mm. untuk Mm-mm. bisa mengatakan ke putra-putri kita, ke orang di luar kita bahwa ya di luar sana beda gitu, Mo. Sejauh mana kita harus punya itu, Mo? Ya. Menurut saya memang satu hal yang sering kali terlewat adalah kadang ada keluarga-keluarga yang dari Katolik itu masih tertutup. Artinya begini, Oh, justru kitanya yang tertutup. ada beberapa loh menarik. Gini loh, misalnya ada beberapa anak kita yang sekolah di Katolik.
Ya. Kan sehari-hari kan di Katolik, Iya. kemudian pulang les, kemudian balik lagi ke keluarga. Jadi seakan-akan mereka nggak punya akses untuk keluar, untuk berelasi oke. gitu loh. Ini yang kadang berbahaya. Jadi keluarga akhirnya membangun sebuah sebuah Benteng. lingkungan benteng malah. Udahlah Dek. Kemudian ada beberapa yang kemudian memberikan situasi yang menakutkan. Nggak usah Dek, nggak usah kenal sama tetangga itu. Beda. Takut beda. Nanti kamu kebawa jelek. Nanti kamu kebawa gitu. jelek dan sebagainya. Ada ketakutan orang tua seperti itu. Ya, jadi membentengi diri. Oke. Tapi memang harusnya mulai terbuka. Ya artinya kan, dan ini menarik sekali bahwa sekolah-sekolah Katolik sudah mulai membuka Oke. diri, ya, memperkenalkan. Misalnya ada beberapa kunjungan ke ke pesantren, kunjungan ke rumah-rumah ibadah. Betul. Bersama Ada siswa-siswinya. Betul, beberapa siswa-siswinya. Bahkan beberapa kali Ada terlihat di program-program katedral begitu. itu kayak ada studi tour Betul Dari dari yang sekolah-sekolah yang non-Katolik. non-Katolik. Iya. Ya. Ini dikasih tahu ini tuh patung Betul. Bunda Maria bla bla bla. Betul. Begitu ya Mas Ya. Sur, ya kalau nggak salah. Ya. dari usia dini. Dari itu usia dini. pentingnya. Waktu saya di Martinus Ya. dan juga di Paulus juga ada beberapa sekolah yang non-Katolik malah hadir. Hadir. Mereka datang ingin mengenal ini apa Bunda Maria, ini iya. apa begitu ya. Betul. Dan di beberapa sekolah ketika saya di Martinus juga mereka hadir ke Martinus karena Paroki Martinus itu komplek ini kan. Iya, komplek. Kompleknya Plural sekali. ada gereja Katolik, ada gereja Kristen, Ada pura. ada pura. Depan pura ada tadi nasi ada nasi lawar depannya. Saat saya fokus rumah ibadah ada menu makanan di sana. Jangan bilang Sony. Nanti dia sering. Murah nggak? Murah. Berangkat kita. Berangkat. Ada di depannya setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu. Infonya komplit. Ini awas nanti Tapi ya. nanti ke gereja dulu. Ke gereja Katolik dulu baru ya. Setelah ini tayang, Iya. setelah ini tayang episode ini ya, itu nasi lawar tiap minggu nambah stok. Iya. Umat Martinus yang nggak tahu ke sana. Iya. Beberapa Mendadak bahkan pindah viral. paroki. Jadi paroki Martinus. Nanti demi depan- nasi lawar. Nanti jualannya malah depan gereja Martinus semua. Oke, berarti sepenting itu peran keluarga. Betul, Bagaimana keluarga. kita memperkenalkan. Memperkenalkan dari dini. Tapi penting. tahu nggak sih kekhawatiran? Ini kita manusiawi aja ya. Ya. Iya. Kekhawatiran orang tua memperkenalkan. Takut anaknya malah kebawa, ya nggak sih? Eh, Ada kekhawatiran itu nggak sih, Non? Nggak tahu. Kalau gue pribadi ya, sebagai yang ngerasain sebagai orang tua, walaupun Ya. anaknya belum dewasa ya. Iya, iya. Kalau memang kita dari dalamnya nanaminnya baik sih, kayaknya aman-aman aja. Jadi Iya. difondasiin dulu. Ya kayak Dikasih saya fondasi misalkan ya, dulu. kayak saya pribadi dari dulu kan dididik secara Katolik dari Ya, kecil gitu ya. ya. Sampai sekarang pun juga memang tidak ada kepikiran untuk banyak loh ketemu sama teman-teman yang betul. non Katolik ya kan. Cuma Kok kesini ya, kesini ya? Iya kan? Statusnya masih non Katolik. Oh, non-Katolik. Jangan kan Ih, nggak ketemu. Cuman kan nggak juga jadi saya Iya, iya. tertarik pindah Iya, ke iya. agamanya. Nggak Gitu. tertarik ya. Enggak, apalagi Iya. kumisan. saya memang sekarang nyembah speaker. Mobil apa itu, Non? Yang bikin kaca pecah tuh? Apa? Mobil yang bawa speaker gede Oh, itu. iya, lagi iya, jalan iya, tuh. iya, Ya iya, ampun, iya. itu ngerusak itu. Oke, berarti kita ngomongin toleransi ini kan Toleransi, tidak ya. lepas elemennya selain keluarga. Hmm. Tapi menurut pastor, saat toleransi ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, Ya. berarti kan disitulah terlihat adanya pelanggaran. Ya. Penegakannya menurut Romo gimana di negara kita? Penegakan untuk pelanggaran-pelanggaran tentang toleransi ini apakah sudah cukup Tajam gitu? Kalau bagi saya sangat kentara sekali belum ya, belum sangat tajam dan belum belum adil ya. Seringkali Oke. masih dalam bahasa itu tuh masih tebang pilih, masih Oke. pilih-pilih. Ya, Kalau udah belum viral tegas. baru diurus Betul, gitu ya. kan beberapa, mohon maaf misalnya beberapa kasus yang terakhir kan Ya. baru viral, Ya. baru kenceng, kemudian tokoh-tokoh agama berbicara, Heeh. baru mohon maaf aparat baru bergerak. Ya. Gitu loh. Lalu juga Gitu. seringkali hanya cukup dengan minta maaf lalu blas hilang, Selesai, ya. selesai urusan. Dan Sedangkan itu- kalau kita balik pihak Ya. kita yang melakukan, mungkin kita udah entah kemana. nah itu langsung Iya. cepat begitu ya. Hmm, Ini yang oke. kadang belum adil Oke. dan belum tajam untuk kemudian diselesaikan dengan Berarti baik. 70 sampai 75% angka toleransi Ya. yang tadi Pastor Wahyu bilang, mungkin itu valid, Son. Yang belum valid itu keadilannya belum sampai 75%. Iya. Toleransinya iya. Selesainya Toleransinya iya. penegakannya. Belum penegakannya. Keadilannya belum sampai 75% nih kayaknya nih. Mungkin keadilannya yang 25% nih. Iya. Nah, ini masih kita balik PR kita bersama ya, PR, Mo. betul, Nah, PR bersama. pertanyaannya, orang sering mengaitkan toleransi is bela rasa, sama atau enggak?
Toleransi, bela rasa sama nggak atau Ya. gimana perbedaannya? Sebenarnya bisa ya, toleransi kan sebenarnya mengarah kepada bela rasa, saling mengerti ya. Artinya kalau ketika orang sudah punya sikap batin toleran, dia kemudian akan mudah bela rasa. Oke. Oh, oke. Atau- Jadi saling mensupport nih. Sebenarnya mensupport. Kalau ketika orang kebalikannya, kalau orang udah mudah bela rasa, punya apa ya? Empati. Bela rasa, punya empati, belas kasih, Mhm. harusnya dia bisa lebih toleran. Iya. Oke. Ya. Maka kemarin kan tema kedatangan Paus kan itu soal iman, Iya. persaudaraan, kan bela rasa gitu loh. Bagaimana ketika sudah terbangun persaudaraan yang kuat, kita Iya. bersaudara, Iya. kan harusnya kalau kita sudah bersaudara, saudara kita ada hal tertentu yang membutuhkan pertolongan, kan harusnya kita bisa Kita lebih bela, bela tanda rasa, kutip, kita betul. bela. Dan kita harus punya kesadaran Gitu. bahwa ya kita berawal dari perbedaan. Betul, memang berbeda. Dulu juga zaman perjuangan kan masing-masing masih beda-beda per wilayah. Betul. Dan itu dia kenapa kita mengangkat semboyan Bhinneka Tunggal Ika, ya sudah jelas kita Jelas berbeda. berbeda. Iya. Dan Kalau dulu itu berbeda- bisa bahu-membahu membangun Indonesia yang merdeka. Bahu-membahu. Mas saya nggak punya. Biar Pastor oh, Wahyu nggak punya bahu nggak untuk punya. ini bahu membahu, tapi punya Biasa. bahu untuk bersandar. Iya. Kalau ada yang perlu curhat, ngaku dosa, Pastor Wahyu siap. Iya, Tapi- bau saya kuat, bau saya kan kuat. Iya. Ini berbicara tentang toleransi nggak akan ada bisa panjang nih. Panjang, betul. Betul. Cuman yang memang mesti disadari kaitannya toleransi sama tadi keluarga menjadi titik awal untuk berangkat. Nah ini Iya. juga sesuatu yang masih jadi PR buat Iya, kita. iya, Romo, sekolah dan keluarga ini seringkali iya. ada persamaan, mungkin juga ada perbedaan Iya. gitu. Buat Romo sendiri, buat umat-umat yang Katolik nih, apakah anak-anak yang disekolahkan oleh orang tua Katolik harus di sekolah Katolik, atau bahkan tadi yang bisa Pastor bilang bahwa cobalah untuk kita juga nggak mau Keluar. nggak pasang Iya, benteng, iya, iya, iya. mau di mana aja silakan, tapi tetap diajari dengan iman-iman Katolik. Ya. Menurut Pastor seperti apa? Kalau bagi saya, bagaimana sikap orang tua terhadap anak, mau sekolah di mana sih bebas menurut saya. Oke. Ya, bebas, entah itu sekolah Katolik toh. Sekolah Katolik pun sekarang sebenarnya sudah mulai membangun Membuka. sebuah pendidikan yang tadi pendidikan toleran, ya kan. Guru-gurunya juga ada yang tidak hanya Katolik. Katolik, ada yang- Murid-muridnya juga. murid-muridnya juga di beberapa tempat, misalnya waktu saya di mana di Garut Mhm, gitu kan juga mhm. ada yang non Katolik. Iya. Sebenarnya sudah mulai terbuka Iya. dan dari dulu udah terbuka. Maka sebenarnya yang menjadi perlu adalah sikap orang tua bahwa pendidikan sekolah itu sudah bagus sekali, Mm-mm. ya. Dan tinggal bagaimana orang tua menjadi atau dalam keluarga menjadi tempat pendidik yang pertama dan yang Iya. utama. Iya. Itu penting. Kalau- Memperkenalkannya mulai dari awal, karena di keluarga pun sebenarnya udah belajar toleransi loh ya. Betul. Kan Kehidupan berbeda. sehari-hari ya, bukan Iya. di sekolah nih. Baru dengan kakak adik, dengan Iya. saudara kanan kiri kan sebenarnya udah belajar toleransi Oh, secara kayak sederhana. makan malam berdoa dulu yuk, Ya, doa bareng gitu doa kan sebenarnya bareng. Itu mencoba mencoba untuk memperkenalkan. menghargai. Iya. Ya. Dan kalau dibalik nih Mo, kalau misalkan sekarang ada keluarga Katolik, mungkin Ya. anak-anaknya atau mereka mengalami tindakan intoleran, Ya, apa ya. yang harus dilakukan Mo? Lawan atau Nerimo viralkan saja. atau nerimo saja? Banyak yang nerimo loh Mo. Rimo ya. Nah, Ya Banyak. sudah gitu ya. Ya wes. Biar Tuhan yang bales. itu kan kata-kata yang nerimo tapi sangat sakral dan sokral itu sebenarnya. Tuhan yang balas mah amit-amit. Ya memang banyak hal kemudian bukan soal nerima ya. Sebenarnya memang ya itulah ya, mungkin keberhasilan dari ajaran Gereja Katolik ya. Asik. Soal kasih no. Tampar pipi kiri, Tampar kasih pipi kanan. Ya, Oke. tampar pipi kanan, kaki Kasih maju. pipi- Enggak ya, kaki maju. enggak ya. Kaki maju. Saya kira mungkin itu ya. Iya. Di satu sisi dalam konteks nilai positifnya adalah ya itu kemudian ajaran kasih masih menjadi kuat, Ya. ya intoleran. Hmm. Tetapi toh kalau kemudian itu sudah, mohon maaf mungkin sudah ke ranah hukum, ke Iya, kriminal ya oke. memang harus ke ranah hukum Betul. ya. Kita Tetap- laporkan. Betul, harus kita laporkan. Tapi ketika itu bisa dimediasi, ya secara keluargaan, itu Iya. saya kira juga menjadi proses yang baik dalam toleransi, toh. Dan kemarin beberapa Dialog. kejadian memang kategorinya akhirnya dilaporkan karena Betul. pelanggaran hukum. Hukum. Sisanya kita serahkan ke aparat. Penegakannya yang tadi dibilang. Minimal kita sudah melakukan apa yang harus kita lakukan. Ya. Betul, Saat betul. ranahnya masuk ke ranah hukum, hukum, ya. kita punya kewajiban juga melaporkan betul, itu. betul. Nah, di satu sisi juga mau kita
coba masuk ke ranah ini Komedi, sosial media. komedi. Wah, komedi. Sosial media. Jokes dan Cocok ini. Nggak sedikit sekarang kalau gue lihat ya di TikTok dan lain-lain. Sekarang banyak orang yang bukan pemimpin umat, termasuk dari umat Katolik atau Ya. Protestan, Heeh. preaching sebenarnya. Tapi Oke, atau oke. memang ada yang dia seorang pemimpin umat segala macam ada. Dan mereka mencoba menyampaikan pesan toleransi atau mungkin mencoba memberi, ini yang saya suka sih, beberapa mencoba merespon pertanyaan pastor atau Pak Pendeta, apa sih maksud Trinitas. Nah jadi sebenarnya ini kan membuka dialog itu sekarang Iya, ranahnya iya. bisa lewat sosmed. Betul, Ya. betul. Kita gimana mau dekat dengan orang kalau kita nggak kenal. Nah cara Betul. berkenalnya sekarang banyak seperti ini, Dengan mau itu ya. nanyain apa sih kalau di Kristen tuh kayak gimana sih, Katolik tuh ini maknanya Ya, apa sih, ya. kenapa, apakah nyembah patung, itu tuh dijelasin Ya. kan, dijelasin per TikTok. Itu bisa menjadi senjata efektif nggak sih di zaman sekarang ini mau untuk Betul, melakukan apa ya, informasi Ya. tentang kekatolikan via Kekatolikan. sosmed, apa ya? Bukan lebih? bukan Katolik, misionaris juga, bukan ya bukan apa namanya? informatif aja lah, Bukan katolikisasi, bukan. Wah. Bukan mana ya? Saya ngomong katolikisasi. Katolisitas, Katolik, kan salah. Bisa salah lagi. So Katolik apa lagi? Iya. Jadi lupa pertanyaannya. Ini efektif nggak sih Mo untuk menyampaikan info-info supaya orang paham, supaya kenal, mengerti Ya, akhirnya? saya kira sangat efektif ya. Hmm. Bahwa sekarang ini ya sangat dimudahkan sekali kita mencari hal-hal tentang keagamaan, tentang ajaran-ajaran agama tertentu kita sudah sangat mudah. Iya. Ya, soal Trinitas tinggal kita browsing dapat Trinitas Dapat. apa. Hmm. Apa kemudian soal soal ajaran Islam, Iya. Hindu, Buddha ada semua. Ada. Saya kira lebih sangat efektif itu ya. Apalagi sekarang misalnya ada beberapa pastor yang membuat Konten. konten itu Iya. ternyata juga efeknya luar biasa loh ya. Walaupun yang komen bisa jadi haters dan Ada, yang enggak, ya. tapi kita bisa kesempatan menjelaskan. Ya. Dan itu bisa menjelaskannya secara menyeluruh dan banyak. Ya kan? Oke. Misalnya ini salah satu rumah noni Iya. nyampe ke Belanda, nyampe ke Austria. Ini kan Iya. luar biasa. Betul. Dan banyak orang yang melihat tidak hanya agama orang-orang Katolik, loh ya, saja tapi di luar Katolik itu banyak yang Banyak yang mendengarkan lihat, dan ya. menyaksikan. Iya, mudah-mudahan. bisa Oh, bisa itu. memberikan pesan. Dan baik. harusnya dengan informasi yang makin mudah, Mhm. makin efektif dan makin jelas kan, sekarang dengan Gamblang ya. cara-cara Hmm. yang sangat kreatif kan, saya kira itu menambahkan pengetahuan, saya kira. Dan Ya. untuk kita yang pengikut Kristus ya, sampaikanlah pesannya dengan kita tahu kita akan mendapatkan gempuran banyak hal ya. Betul. Pasti Ada banyak. yang menghujat segala macam. Ya, Ya, tapi banyak. kita diajarkan untuk nerimo tadi. Sampaikanlah dengan Berbelas kasih Belas katanya. kasih. walaupun gemes. Nah, kalau saya memilih untuk tidak memposting Eh. daripada saya urusan sama haters malas ya. Jadi lebih baik saya Iya. lebih baik liatin konten orang lain Betul. aja. Gitu. Sama banyak kita loh. di rumah Noni aja dah. Nah, Iya, betul. banyak loh teman-teman kita yang memang bermain dengan konten-konten, Iya. ya kan? Ada siapa Kawalma di Jakarta Iya. tuh, ada siapa lagi apa namanya? Majus Majus berkarya. Oke. Betul. Iya, Dan iya, manfaatkanlah ruang ini karena kan yang namanya homili hanya untuk umat. betul. Ini adalah ranah yang lebih luas kalau orang ingin mengenal. Ya, Gitu, minimal nggak harus login, tapi kan dengan kenal kita ngerti, oh ini dia kenapa Betul, umat betul. Katolik melakukan ini, jadi saya akan begini. Pun kita, Ya. kalau kita, ya. saya juga follow Habib Jafar udah Oh, dari dulu lama. kita, oh ini kenapa alasan umat Muslim ini, Ya, oh ya. ini beberapa Bante juga saya follow, oh ini kenapa alasan umat Buddha, Konghucu. Ya. Jadi kita mengerti ujungnya kita adalah toleran karena Betul. oh betul. iya, sekarang Betul. saya mengerti kenapa melakukan Betul, ini betul. gitu. Ini pertanyaan nyikat Sony nih ya. Wah, Pastor, kalau tadi kita ngerti sana, ngerti sini, Ah. ngerti sana, ngerti sini, akhirnya nanti jadi kayak Tuhan, apapun agamamu juga Tuhannya satu gitu, aman nggak, Pastor? Ini kan agak ngeri iya. juga nih. Kayaknya kayak semua agama sama aja, intinya Tuhan mah satu aja, misal Iya, gitu. iya. Ini kan justru yang dihindari juga sama gereja Katolik ya, Mo ya. Betul, ya. Tetap bahwa ada kekasan, ada Betul. karisma-karisma yang kemudian Iya. menjadi kekuatan dari setiap agama. Iya, Shogun barangkali ada. Tadi Shogun. kan ada karisma, Shogun, Tornado F1 ZR. Waduh, 90-an semua motornya. Masih ingat karisma ya, masih ingat ya. Masih kan karisma, legenda. Star, Astrea Star. Berarti generasinya sama, Sama. Kita Kurang sama. lebih sama. Tapi tetap Om Steve lebih Iya. senior. Kalau Om Step CB. Ya, itu dia. CB. Kita pernah ngobrol juga sama Pastor Alo ya, Iya. bahwa kita harus berhati-hati juga. Itu dia pentingnya fondasi.
bahwa Betul, kita betul. mengerti orang lain bukan berarti kita akan ikut. Kita Betul, harus paham betul. dulu fondasi kita bahwa ya kita perdalam dulu lah apa yang kita imani sekarang gitu. Betul. Sabar ya, pondasi habis syuting kita Makan pondasi. itu makan, sangu, Tenang, sangu. biasanya habis syuting kita Itu pondasi. sanguan. Gimana mau caranya kita memperkuat dasar iman kita secara Katolik dan secara sehari-hari nih? Ya, dasar imannya pasti yang pertama adalah tadi kita harus tahu iman kita sendiri. Betul. Ya, bahwa misalnya kita sebagai orang Katolik ya harusnya tahu dulu, punya pengetahuan yang benar. Ya kan? Nggak cuma asal baptis terus Kalau hilang. baptis hilang, maka itulah Katolik. Kalau ikut Katolik kan pelajarannya lama. Iya, betul. Lifetime Seumur ya. hidup itu. Itu seumur hidup kan. Kalau yang Belajar awal kan terus. sampai 8 bulan sampai 1 tahun. Ya. Itu saja kan menjadi awal sebenarnya kan. Betul. Tetapi bahwa proses belajar terus menerus kan. Terus Betul. menerus. Dikuatkan. Itu menjadi proses belajar kita. Karena ketika kita tahu, sehingga kita yang kedua adalah kita bisa menghidupinya dengan benar. Ya. Ada orang yang tahu tapi kadang tidak menghidupi dengan benar ada. Hmm. Lebih parahnya adalah orang yang tidak tahu tapi mau menghidupi padahal nggak benar, nggak tahu gitu. Iya, Atau bahkan iya, sok iya. tahu. Sok tahu, tahu. ya kan? Bahaya, Udah bahaya. sok tahu. Maka yang penting adalah katekisme menjadi penting. Ya. Oke, that's why kenapa awal mau masuk Katolik tuh belajar dulu. Belajar Ya. dulu, karena nggak sembarang dibaptis, harus tahu dulu siapa yang saya imani yaitu Yesus itu saya tahu dulu. Baru kemudian saya mengikuti. Orang tahu kan baru kemudian mengikuti, setelah itu menghidupi kan. Ya. Ya kan, mengetahui, kemudian mengikuti dan menghidupi kan. Itu hal yang penting. Maka media sosial yang sekarang ada harusnya digunakan sebaik mungkin. Sekarang kita gampang sekali ikut kursus-kursus ada di online. Betul. Ya. Maka itu yang penting. Yang kedua adalah kemudian bagaimana aku menghidupi. Ya. Ya. Iman itu menjadi kuat, maka harus dirayakan dalam Ekaristi. Dan dalam Ekaristi itulah bagaimana hidup yang sungguh konkret dialami di tengah keluarga. Ya. Bagaimana keluarga harus bareng-bareng bersama untuk menghidupi iman itu. Oke. Dan harus dasarkan dari awal, dari dini anak-anak. Maka orang tua yang menurut saya menjadi penting. Orang tua juga harus banyak belajar Ya, ya. sehingga bisa memberikan Pengajaran. pengajaran kepada anak-anaknya. Justru yang belajar orang tua juga ikut ya, orang tua Saling. belajar. Nggak boleh saling sotoy belajar. nih orang tua Kadang nih. orang tua kan suatu udah nggak dek, tanya ini ada tanya YouTube dek, tanya apa dia gitu kan. Nah ini dia. Tadi Mas Wahyu bilang ya di online banyak kursus-kursus, banyak literasi. Literasi. Cuman memang kita harus pintar-pintar milih sumber. Betul, itu catatannya harus memilih sumber yang benar. Ya. Jangan kemudian memilih sumber yang salah. Menurut Romo masih efektif forum dialog umat beragama Lintas di agama. zaman sekarang itu masih perlukah kita? Menurut saya masih perlu. Masih perlu karena butuh hal yang kemudian untuk berdialog bersama, duduk bersama untuk kemudian saling share, saling berbagi tentang pengalaman iman masing-masing. Sangat perlu sekali. Dan karena kita lebih banyak melihat hal-hal yang tidak baik, jangan sampai kita ketutup bahwa banyak juga orang-orang yang masih punya concern baik. Betul. Umat lintas agama ini, forumnya mereka juga masih berjuang gitu. Masih berjuang terus. Jangan sampai kita apatis karena kita keasikan menikmati yang banyak pelanggaran gitu. Ternyata di luar sana kesian kalau nanti mereka seolah-olah berjuang sendiri. Itu tuh kita pernah ngobrol ya Not, sama yang lintas agama dari agama manapun, bahkan mulai masuk ke ranah kesukuan juga, suku agama tertentu. Ya mereka sedang berjuang dan itu untuk hal yang baik untuk negara ini gitu ya Mo ya. Jangan asik sendiri sama dark jokes yang sering kali kita bertukar kirim. Saya tuh sama Sony kalau udah gabut ya. Salah satu pasti ngirim dark jokes duluan di IG. Itu kita menandakan bahwa Sony lagi gabut. Dan kita sudah bapak-bapak. Udah gitu minumnya temulawak. Kacau. Temulama dan jahe. Kalau Sony nggak pakai jahe. Nggak pakai jahe. Hangatnya beda. Yang lain. Ada busa tapi bukan deterjen. Oke Mo, ini toleransi. Kemarin saya sempat ngikutin satu obrolan Pendeta Yeri sih. Iya. Kalau Pendeta Yeri jadi punya pandangan. Ini pandangan beliau, opini personal gitu. Iya. Sekarang Pendeta Yeri katanya saya lebih nyaman menggunakan kata kesetaraan dibandingkan toleransi. Supaya menurut pandangan beliau ya kesetaraan itu ya semua orang punya hak yang sama. Ya, dan adilnya juga kerasa sama. tuh. Karena beliau mengatakan tersebut berdasarkan fenomena yang sedang terjadi gitu. Beliau kan menyoroti banyak penutupan Betul. atau tidak pemberian izin gitu. Apakah
diksi toleransi masih relevan menurutmu dengan itu pandangan seorang pendeta Yeri Ya, atau ya. mungkin obrolan kita bertiga aja, apa toleransi masih pas nggak ya jadi sebuah diksi yang mahal atau mungkin udah usang nih, kita butuh yang baru Ya gitu. udah nggak cocok jadi diksi, mungkin jadi Tinky Winky Kalau- atau Lala. Dipsi dong. Kalau tipsi kamu Iya. salah sebut. Aduh. Kalau menurut saya masih sangat kontekstual ya. Oh, oke. Karena kata yang lain, oke, kesetaraan memang bisa juga kan, bisa Iya. juga, bisa kesetaraan. Tapi kadang kan kemudian kalau kita di satu sisi kalau lihat kesetaraan kan kemudian harus setara kan. Iya, harus Kita imbang. Imbang. Hmm. Sebenarnya kesetaraan kan soal keseimbangan kan. Iya. Kalau toleransi kan sebenarnya dari dasarnya adalah bagaimana saling menghargai, Hmm. ya kan, menghargai Oh. atau sebenarnya dari kata kan itu dari kata kalau ini kan bahasa Latin tolerare kan ya. Bagaimana aku bersikap sabar, ya kan? Iya. Aku menahan diri dan menghargai Iya. perbedaan atau pendapat yang lain. Iya. Itu sebenarnya sangat kaya sekali kata toleransi. Itu tolerare itu sangat-sangat mendalam sebenarnya kalau itu Iya. sungguh Aplikasi. diaplikasikan. Kemudian coba dalam konteks sekarang Iya. itu dipraktekkan dengan baik, kemudian diekspos lebih jauh lagi. Saya kira ini menarik dan harus diperkenalkan ke anak-anak sekarang. Dan ini Oh. keresahan orang beda-beda, makanya Betul, kita betul. bisa sampai di titik dimana menurut gua udah nggak Iya. cocok nih. Ya. Mungkin keresahan yang nih pengalaman gue ini nggak bisa nih, harus ini beda-beda. Semua Iya, orang iya, punya iya, pengalaman iya, yang berbeda. Kalau saya masing-masing. malah setuju sama Pastor Wahyu dalam artian betul untuk setara itu dari jumlah beratnya aja udah nggak seimbang. Iya, Ya, nanti- jumlah tadi menurut Ya. kita bilang jumlah aja udah nggak seimbang, udah nggak mungkin nih timbangannya pas, ya kan? Betul. Tapi minimal kalau kayak toleransi gitu kan, minimal kita dibiarin aja lah beribadah. Ah. Itu tuh udah Iya. wow, keren banget. Udah nggak diganggu Betul. aja udah gitu. Karena Udah kalau enak. kesetaraan kadang kalau tidak sama, Iya. kita akan menuntut sama. Betul. Enggak, ini Iya. dari perspektif yang Iya. tidak baik. Paham. Orang Jadi- bisnis aja kan bagi saham nggak boleh sama. Betul. Ya kan? Tapi kalau toleransi sebenarnya saling menghormati. Iya. Ya, oke lah, kita haknya sama. Iya. Beragama, saya Katolik, kamu non Katolik kan posisinya sama sebenarnya. Iya. Maka ya udah, kita saling menghormati, ya kan? Tidak kemudian saya yang mayoritas, kamu yang minoritas. No, tapi yuk cukup saling Iya. memberikan hati bila rasa. Iya. Aku menghormatimu, Iya. kamu menghormatiku. Betul. Iya. Sebenarnya kan oke, selesai tuh sebenarnya. Iya. Cuma kadang menjadi kompleks persoalan, menjadi susah, menjadi sulit Iya. gitu loh ya. Ini gue Betul. pernah ngalamin nih Son. Apa tuh? Ya, suatu siang ada jeda meeting ke meeting, saya belum makan. Oke. Kan mepet waktunya ya. Ya udah makan lah, ada tukang gado-gado mau. Oh. Saya beli pinggir Enak jalan. Ya. Aduh, sebenarnya kembali gado-gado. Aduh, enak mau gado-gado Gado ya, ini asik gado-gado nih. ya. Ya. Bedanya sama lotek apa sih? Beda kalau gado-gado tuh sayurannya mentah Oh. biasanya. Oh Kalau enggak, yang juga, mentah tuh karedo. Karedo. Iya, tapi gado-gado juga mentah dan isian sayurnya beda. Oh, Bumbunya bedanya juga apa? beda. Mateng, rebus. Bedanya apa ya? Gado-gado Oh, sama gado-gado yang ada tempe. Enggak. Gado-gado ada tempe. Enggak juga. Itu gado-gado yang dibikin sama ini ngomongin sama enggak, kan Gado-gado versi pakai orang tempe. beda-beda. Udah, nih ceritanya bukan tentang isian gado-gado, coy. Ini isiannya lebih berbobot, Oh, coy. ini gado-gado. Gado-gado. Makan Yang kan pakai begitu tempe. jadi kita bingung mau makan di mana ya kan. Pak silakan makan aja di sini. Oke. Katanya. Aduh, kok saya jadi nggak mau bukan nggak mau masuk, maksudnya saya jadi ragu buat masuk ya kan. Akhirnya ya udah saya duduk di pelataran aja lah di depan gitu. Terus? Oke, ketika mau berdoa teng ini jadi bahan pemikiran yang sangat besar buat saya. Kenapa? Karena saya makan gado-gadonya di depan masjid. Oke. Saya baru nggak juga. Begitu mau doa, sebentar, ini gimana? Tapi ditawarin loh, duduk di dalam. Oh iya? Makan. Ah. Tapi saya akhirnya memilih di luar aja karena ya nggak enak. Cuman ini kan kalau Betul, memang betul. bisa seperti itu, bentuk toleransi itu indah sekali Iya, sebenarnya. sebenarnya saling sebenarnya kan menghargai. Iya. Ya, ini agamamu, ini agamaku, Iya, iya. dan masing-masing tentu membangun sebuah kedamaian. Ujungnya kan soal bagaimana membangun damai relasi dengan Tuhan kan masing-masing. Iya. Tapi bagaimana orang yang berrelasi dengan Tuhan harusnya baik berrelasi dengan sesama. Iya. Harusnya kan begitu gitu loh. Iya. Betul. Wong kita nyembah yang enggak dalam konteks itu enggak kelihatan aja kita sampai wah ya. Iya. Masuk relasi dengan yang kelihatan Iya. yang manusia itu Malah lebih jelek lebih gitu. jelek gitu. Dan mungkin pada akhirnya kita mulai dengan hal-hal yang Mm-mm. kecil dari lingkungan di mana kita hidup kali Iya, ya, dengan betul, tetangga betul. kanan kiri. Betul. Jangan- Makan di pinggir jalan tadi. Betul. Maksudnya jangan menutup diri karena kita merasa diri kita minoritas. Ya aktif lah.
kerja bakti Betul, atau Siskamling. Siskamling, ronda. gitu. Ya. Jangan cuman saya iuran aja. Hey, mungkin kita perlu sesekali ngetok tiang jam 2 subuh. Betul. Teng selain satpam itu enak loh. Itu dilakukan Sony di kompleknya Iya. kalau Oh, dia nggak gitu bisa ya? tidur. Oh, mukul Nyari temen. Nyari temen. Dan itu dia maksudnya jangan sampai orang pun melihat kita tuh orang yang tertutup. Betul. Umat Katolik Protestan ini jangan sampai kelihatan orang Kristen mah gitu. Ya. Nggak mau berbaur. Bahaya. Justru kebalikannya saat kita berpikir kita merasa Ya. minoritas, loh kitanya sendiri tidak mencoba membangun Betul, hubungan betul, itu. Para Miss Dinar, ayo latihan buat misa, mukul gong di tiang listrik. Enggak gitu. Tong. Tiang listrik nggak ada jendolannya, bro. Tapi nggak apa-apa, bunyinya kan beatnya sama. Itu kan juga toleransi. Iya. Langsung orang bangun langsung. Oh, masih tidur. Salah. Dikira konsekrasi Iya. kan. Dikira konsep. Tapi saya pikir poinnya Sony bener loh. Amat. Ayo berbaur Berbaur. ya. Kalau nggak kenal maka nggak sayang Iya. gitu. Kalau beruntunglah kalau yang kira-kira umat di lingkungannya, umat Katoliknya banyak gitu. Ya. Kayak yang tempatnya Bapak Ibu mertua Oh, itu enak kan banyak. di Kring Boromeus. Wah, Di Pandanwang itu mah memang Itu perumahan merit, karyawan betul, Boromeus betul. awal-awal. Jadi umat Katoliknya banyak Banyak. sekali. Ya. Nah, yang merasa nih wah lingkungan saya cuma sendiri nih umat Katolik. Ya Ya. jangan, cobalah berbaur supaya betul. itu dia orang melihat diri kita tuh oh ternyata pengikut Yesus tuh ya seperti ini Ya, gitu, berbaur ya, segala macam. Dan mudah-mudahan juga apa yang disampaikan Pastor Wahyu tadi tentang toleransi nih gitu bisa dimulai dari keluarga. Ini bisa Keluarga, diterapkan, betul ini. ya. Keluarga. Penting Betul, ini. betul. Jangan bikin benteng, tadi itu kata-katanya Ya. bagus banget. Jangan tuh. bikin benteng. Kan Paus itu mengatakan jangan bikin benteng tapi kita bikin jembatan. Nah, Itu kata Paus itu. Jangan bikin benteng tapi jembatan. Jembatan, Betul. iya. Kalau benteng orang kadang mau masuk harus manjat susah ya. Iya susah. Kalau Pasti jembatan lah. tinggal jalan. Tinggal jalan. iya. Walaupun jembatannya masih jembatan kayu, pelan-pelan nanti jadi beton. Betul. Tinggal ngumpulin duitnya aja. Siapa tahu nantinya bisa menjalin jembatan cinta. Iya. Asik. Sarang ya. Kan di Katedral Jakarta dengan Istiqlal, Masjid Istiqlal Jakarta kan bawahnya ada jembatan tuh. Lorong Nah, penghubung ya. penghubung. Itu Betul. yang kemarin menjadi Viral. perhatian viral kan, ada jembatan. Iya. Kalau gitu, Keren. Pastor Wahyu, seberapa optimis Pastor ngelihat kondisi toleransi di Indonesia ini bisa menjadi modal yang baik untuk Ya. keberagaman di negara kita? Terutama Pastor? after pause kemarin Iya. datang ke sini Iya. nih ada efek apa Betul. gitu. Optimis, Pastor? Saya sangat optimis ya, apalagi pasca kedatangan Paus kita yang sangat luar biasa dan Ya. itu menjadi simbol persahabatan, itu Ya. menjadi dasar dari toleransi ya. Hmm. Simbolnya sangat jelas bahwa Paus ya sebagai orang pertama yang nomor satu orang Katolik ingin Ya. memberikan contoh yang jelas sekali bahwa dia teladan. teladan yang luar Konkret lagi. konkret loh. Simbol-simbol yang sangat apa ya atau gestur-gestur Ya. dari yang ditunjukkan Paus itu menunjukkan sangat jelas baru datang bahwa mau naik ke mobil duduknya di depan, Di depan. Ya. dan kaca ini kan nggak Nggak ditutup kan dia diturunin. gini aja kan Ah, dada. Iya. Ini bagi saya menarik, dia mau menyatakan aku tuh datang membawa persahabatan, aku membuka diri. Saya nggak mikirin yang Oh, jelek-jeleknya. dan saya nggak punya musuh. Nah, Kalau orang kan kadang harus anti peluru, Ah, iya, wah, iya, ya, iya. karena memang ya nggak tahu banyak musuhnya. Tapi Paus mengatakan saya nggak punya musuh, saya datang membawa suara perdamaian, persaudaraan. Dan bagaimana juga perjumpaannya kan Paus tidak hanya berjumpa dengan umat Katolik, ya. tapi berjumpa Lintas agama. dengan lintas agama, Cium tangan. cium tangan. Oh itu keren banget. Bener tuh kalau lihat di Istiqlal Ya. bagaimana beliau dengan Kiai Haji Nasaruddin Umar, Iya. imam besar di Istiqlal kan Istiqlal. dipeluk ya. Iya. Kemudian Disun keningnya. disun keningnya. Dibalas dengan mencium tangan. itu kan ya seperti itu tuh Iya, ya. Jadi Hmm. kita nggak lagi agamaku ini agama enggak, tapi ayo kita itu bareng. Bareng. Kita orang Indonesia dan boleh kita berdoa masing oke, tapi bahwa kita ini darahnya Indonesia sama. Iya. Ya. Ya, apalagi dengan saya orang Indonesia, Paus orang artinya dia orang Italia, Argentina misalnya, tapi dia menyatakan diri orang Katolik sebagai pemimpin Katolik atau pemimpin utama nomor satu Katolik menyatakan itu. Ini saya kira menjadi suara yang sungguh luar biasa. Ya, dan tidak hanya disuarakan tapi dipraktekkan langsung. Dipraktekkan langsung dan perjumpaan itu ya, Paus salamin satu-satu. Wah ya. Pas mau pulang pun Pas pulang pun demikian.
yang bagian pesawat itu, yang Iya. para apa ya, petugas pesawat Petugas disamperin disamperin satu-satu. semua satu-satu. Ya, bahkan Ya. mereka dikasih berkat satu-satu. Kasih berkat ya. satu-satu. Ya, Bahkan ini- ada yang ibu hamil diberkati Betul dan lain sekali. sebagainya. Itu memang Tapi benar nggak ada bapak hamil nggak ada. Karena waktu itu saya di GBK, pausnya Iya. di bawah. di bawah. Nggak bawah. ketemu. Kalau ketemu mungkin. diberkati. Oh, gini. Diberkati. Nodi. Salah. Nodi. Salah. Pertanyaan bodoh ini, tapi benar kita harus tanyain. Apa tuh? Bapak Paus pernah nonton Rumah Noni nggak ya? Oh, betul ya. Tolong dipastikan. Dipastikan ya. Nanti coba nanti tanyakan. Nanti sama Kristo sama Dio dikasih subtitle Itali. Ya, mudah-mudahan ada caption Itali. Mungkin nanti satu kali saya kirim ke ini dulu aja, duta besar dulu. Duta besar. Oh iya. Yang dari Indonesia untuk Dubes, Vatikan, dubes, ya, ya. betul. Kok deg-degan ya, Not? Mulai tegang. Bilangin Mo nanti Oh. yang host yang Katolik malah belum ke Vatikan. Siapa tahu dapat beasiswa. Iya. Saya ke Vatikan Aduh. gitu 2 minggu Oh, aja. boleh. Nanti Gitu. saya ke Pak itu, Ya. Pak Trias kan. Ya, Yang- saya mau ke oh. Vatikan beasiswa untuk belajar jadi gimana jadi pengawal di sana. Terus ninggalin keluarga, kurang ajar nih. Pengalaman jadi Ya, Swiss nggak di Guard bawah dulu. dong. Oh, di Yang- bawah. Yang Swiss Guard dulu, yang iya, menjaga itu. yang biru Wah. kuning itu Oh, tuh. biru Badan kuning. cocok gitu Wah, bilangin. cocok. Badan cocok. Pastor, gereja sendiri punya wadahnya untuk hubungan lintas agama? Ada komisi? Ada Ada ya? komisi ya. Ada komisi komisi hak hubungan antar agama dan kepercayaan. Oke. Ya. Artinya gereja juga mengakomodir kalau kita Betul. ada terpanggil untuk Mm-mm. mau berjuang di ranah ini, berarti kita bisa bergabung di komisi Bisa itu bergabung ya? di komisi hak, bisa di komunitas-komunitas keberagaman ada. Iya. Itu di ada. tiap paroki atau hanya di keuskupan? Di paroki ada. Tiap paroki Ya, harusnya ada karena ya? di paroki ada seksi hak. Ya. Nah. Dan kemarin kan tahun lalu juga fokus pastoralnya soal keberagaman. Mhm. Ya, keberagaman. Berarti sukacita dalam keberagaman, dan kita juga mengadakan kemarin kemah bersama lintas agama orang muda. Wow. Dan itu kemudian terbentuk komunitas-komunitas. Saya kira menarik. Inilah makanya gerakan dimulai dari orang-orang muda ini. Nah, Ada cinlok nggak, Mo? bisa jadi. Bisa jadi, Bisa tapi jadi. belum tahu nih, belum tahu. Setelah itu kan nggak apa-apa nanti. yang berkumandang lagu Marcel, Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Jalanin dulu aja. Jalanin dulu. Iya, udah dah. Jadi nanti kalau ditanya ada nggak akun khusus yang pacaran beda agama? Oh, banyak. Banyak. Pastor Raja, terima kasih untuk waktunya. Sama-sama, terima kasih. Terima kasih. Semoga kita bisa ketemu lagi. Kalaupun nanti balik ke Italia, tolong ajak kita. Siap. Enggak, sekarang sudah di Indonesia dulu Indonesia sementara. dulu. Jangan lu balik ke Itali. Kenapa? Karena Pastor Wahyu udah janji sama kita mau Apa? bahas tentang stigmata. Stigmata, stik hidung, stik mulut, Stik ini apa? Stik stik Oh, biliar, biliar. stik PS, Stik bola. stik drum, Iya. stik well done, Stik kan. Sama stick medium rare. medium rare. Jadi kalau Pokoknya. misalkan nanti yang namanya udah disebut nih tadi Pastor Wahyu Ya. udah, tadi Walma, Mateo udah disebut ya. Yes. Itu wajib datang. Abu Wajib. Marlo tuh. Woi. Sebutin James, semua James, biar sebutin datang. Semuanya James. betul sama paus. Udah disebut lagi. Tegang. Pastor Wahyu, thank you sekali lagi. Terima kasih, terima Mas kalian, kasih. terima Terima kasih kasih, baik yang Rumah nonton Noni. di dalam Terima negeri, kasih, terima di kasih. luar negeri. Terima kasih semuanya. Sampai ketemu lagi di Rumah Noni episode berikutnya. Bye bye. Bye-bye, terima kasih.